Nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya mah masih ini muter-muter terus nih browsernya sampai sekarang nih. Jadi nggak tahu kenapa. Saya lihat nih. Ini sampai sekarang masih muter-muter gini, nggak jelas. Saya jadi kesal soalnya nunggunya. Oke, Bapak Ibu. Jadi hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita ketemu lagi. Dan untuk YouTube itu sedang proses upload ya. Nanti setelah meeting ini selesai, yang versi sebelumnya saya kirimkan linknya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang modul 4 ya. Jadi di sini di saya ada modul 4. Nah ini berkaitan dengan energi, sumber energi, konsep dan aplikasi tekanan, suhu dan kalor ya. Sejatinya memang modul ini harus kita sampaikan secara langsung ya, praktikum di lab gitu kan. Jadi beberapa hal atau miskonsepsi yang terjadi itu bisa kita klarifikasi. Namun kondisi pandemi ini membuat kita tidak bisa memungkinkan untuk praktikum secara langsung di lab, sehingga saya akan mencoba sebisa-bisanya yang saya miliki untuk bisa menjelaskan beberapa hal, mengklarifikasi konsep-konsep yang barangkali dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan dan mungkin beberapa hal lain yang perlu ditekankan karena berkaitan dengan evaluasi materi yang nanti ada di UP ya. Oke. Nah, jadi ini kita akan coba diskusikan terlebih dahulu mengenai capaian yang diminta oleh modul ya. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu tugas akhir yang diminta dalam modul ini. Jadi kita cek apakah ada yang kurang, keliru gitu, sehingga nanti bisa kita konfirmasi. Ada refleksi, ada tes sumatif, tugas akhir. Oke, coba cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba klarifikasi terhadap modul yang ada. Kalau salah tugas akhir itu di modul akhir ini. Nah, ini ya, membuat balon udara sederhana. Nah, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, nah ini
foto ya, membuat balon udara sederhana. Nah ini, nah, silakan dibuat, dibuat laporannya, disusun kegiatan percobaannya. Nah di sini tugas akhirnya, kemudian coba dicek. Oh iya benar. Oke. Kemudian tes sumatif ada, refleksi. Sini forum diskusi ya. Forum diskusi belum kita buat, nanti dibuat berdasarkan aktivitas yang ada di dalam modul ya. Dalam modul. Oke. Baik Bapak Ibu, supaya kita efektif waktunya, saya akan coba menyampaikan isi yang ada di dalam ini flash ya, PowerPoint yang coba kami rancang terlebih dahulu. Nah di sini kita akan coba sharing ya, mengingat barangkali Bapak Ibu tidak semuanya berasal dari fisika dulunya, mungkin nanti beberapa hal bisa kita konfirmasi di tengah kita diskusi. Oke, yang hadir berapa orang sekarang? 24 ya, 24 dari berapa orang semuanya? Ini direkam ya. Oke, ada 22. Oke, udah. Sepertinya semuanya sudah hadir. Jadi Mangga, Bu Okta gimana? Bu Sif, Bu Ana? 29 Bapak total. 29 ya. Oke. Ya udah berarti sambil berjalan saja lah. Oke. Jadi ini kita akan coba diskusikan, dimulai dari beberapa hal penting barangkali yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Sini ada, ini ada infografi ini. Coba ini kita cek. Apa sih ini? Suaranya putus-putus videonya, Pak. Oh, putus-putus ya. Oh, yang setidaknya masih bisa dilihat ini. Indonesia has a rich variety of natural resources which can be harnessed and utilized for human sustainability in the form of energy conversion, whether it's the sustainable kind, such as wind, water, geothermal, and solar, or the unsustainable kind, such as coal, oil, and gas. At Eksploitasi Energi Indonesia, we understand that energy exists in every aspect of our lives. Without energy, we cannot carry out our daily activities. It is freely provided by nature, and it is the primary goal of our company to bring that energy. Energy travels a long journey from source to ini. Oke. Jadi di sini disampaikan ya, kalau memang besarnya di kita punya kekayaan energi yang besar dari sisi kita nomor 1 ya di bidang panas bumi ya, karena kita berada di wilayah Ring of Fire. Kemudian juga kita mempunyai sumber energi cahaya juga terbesar di dunia. Setiap hari kita melihat matahari ya. Kita juga memiliki cadangan emas, batu bara ya, timah dan lain sebagainya. Karena memang kita berada di gugusan gunung aktif. Jadi sebenarnya Indonesia itu kaya gitu. Cuma sayangnya memang belum mampu ya memanfaatkan kekayaan itu dengan sumber daya yang kita miliki. Jadi mungkin ini menjadi PR ke depan ya. Oke, ini ada gambar. Oke. Nah, ini kita mulai saja dari sini. Oke. Energi dan perubahannya ya. Nah, ini kan kalau yang dibahas di sekolah itu ya ini mekanik ya, energi kimia, elektromagnet, ini nggak begitu dibahas.
untuk yang inti ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa energi itu berubah bentuk ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya gitu. Jadi sekarang ini mekanismenya seperti itu. Nah, energi itu kan sebenarnya pada dasarnya apa sih yang dimaksud dengan energi ya? Kalau di SMP dibilang kemampuan untuk melakukan usaha ya. Jadi usaha itu terjadi ya manakala ada yang kita sebut dengan perubahan energi. Jadi usaha itu terjadi ketika memang ada perubahan energi ya. Sini di definisi dasarnya usaha itu ya gaya ya terhadap perpindahan ya. Jadi mencari sebenarnya usaha itu secara mekanika itu adalah W sama dengan ini gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi F dot S ya. Kalau dalam vektor kita sebutnya seperti ini. Jadi kita mencari gaya ya yang dia itu arahnya sama dengan perpindahan. Jadi dia akan menghasilkan usaha yang paling besar. Jadi makanya yang dicari itu ini. Jadi gaya ya yang searah dengan perpindahannya. Jadi jika gayanya itu membentuk sudut terhadap perpindahan, maka harus dicari gaya yang searah dengan perpindahannya. Seperti itu. Jadi itu usaha ya. Kita definisikan itu adalah sebuah usaha. Nah, ini juga kita lihat ya. Nah, ini. Jadi ini gaya ya. Jadi gaya yang kita perlukan untuk apa? Untuk mengcover gaya berat ya. Nah, gini. Jadi ketika gayanya, nah ini kan ke atas, nah gitu kan. Ini gaya yang diberikan gitu. Sedangkan perpindahannya ke arah sini ya, ke arah delta X. Nah, ini maka dia ibarat ya, usaha mengangkatnya. Jadi usaha kita mengangkatnya itu adalah 0 gitu. Kenapa? Karena ini jika kita cari ya cos 90 derajat itu adalah 0. Sehingga gaya yang kita ke atas itu terhadap usahanya itu tidak menghasilkan usaha gitu. Tapi usaha untuk memindahkan si bergerak ember itu berasal dari yang lain gitu. Dari yang lain ya, dari kaki kita yang gerak ke sana. Jadi bukan berarti kita itu tidak berusaha sama sekali. Bukan berarti seperti itu kan. Pada kenyataannya kalau kita melihat kita sebagai sebuah objek ya, objek itu sebenarnya usaha yang dilakukannya itu sebenarnya ada gitu, ada. Nah, ini tuh sebenarnya kita bisa lihat ya aplikasi seperti ini itu pada mobil. Jadi misalnya gini, kita punya mobil atau katakanlah roda ya. Jadi saya gambar di sini sebuah roda misalnya. Di sini saya gambar roda ya. Nah, di sini oke. Nah, gini misalnya ini ada roda ban gitu. Nah, sedangkan dia berpindahnya ke arah sana gitu ya. Ke arah sini gitu supaya kita gampang membayangkan. Sedangkan si mobil ini katakanlah ya nah, dia kan berat gitu kan. Beratnya itu kan sampai berton-ton lah katakanlah si masanya itu 1 ton gitu ya. Nah 1 ton. Maka si 1 ton ini ya dia tidak berkontribusi usaha apa-apa terhadap perpindahan mobil. Tapi yang ada itu adalah si ban ini ya ban ini dia menghasilkan gaya gesek gitu. Jadi dia menghasilkan gaya gesek ya, gaya gesek. Yang gaya geseknya itu terjadi akibat adanya pengaruh dari berat ya dengan koefisien gaya gesek. Jadi kalau dibilang gaya gesek ini terjadi akibat pengaruh dari
gaya berat ya di sini kan normal ya, normal sebenarnya tapi dikonversi jadi berat di sini dengan gaya gesek. Nah, gaya geseknya sendiri, ya, gaya geseknya sendiri dia tergantung pada banyak faktor. Ini udah keluar ternyata slide-nya. Nah, misalnya dia berasal dari tekanan ban ya. Tekanan ban. Jadi kalau mobil ya, mobil atau motor Bapak Ibu bannya kempes ya, bannya kempes, maka dia makin berat usaha mobil itu untuk bergerak gitu, atau motor itu untuk gerak. Makanya misalnya tekanan ban itu dia harus disesuaikan misalnya 32 PSI gitu ya. Sehingga apa? Sehingga memperkecil gaya gesek. Jadi mobil atau motor itu lebih mudah untuk bergerak. Nah, gerakannya itu sebenarnya dilakukan untuk apa? Mengcover gaya gesek ini, gitu ya, gaya gesek terhadap delta X. Nah, jadi semakin kuat ya, kompak ya, kita pompa itu si ban itu, maka sebenarnya usahanya itu adalah makin kecil. Jadi ibaratnya dikasih energi sedikit saja ya, dikasih energi sedikit saja, itu mobil itu udah bergerak cepat gitu. Jadi bisa bergerak cepat dibandingkan dengan mobil dengan ban yang kempes. Ibarat Bapak Ibu mendorong motor ketika motor itu kempes itu jauh lebih berat dibandingkan dengan motor itu ketika kondisi tekanannya itu penuh ya, optimal gitu. Kenapa? Karena ada gaya gesek ini yang terjadi, bukan karena beratnya motor, karena yang berinteraksi motor itu dengan aspal itu ya ban itu gitu, ban itu. Nah, misalnya ini kita ganti jadi bantalan udara ya, jadi bantalan udara, maka Bapak Ibu hampir ya tidak melakukan usaha apapun gitu. Jadi sangat ringan dia itu untuk bergerak. Jadi sangat mudah si benda itu dari keadaan nol itu percepatan itu jadi tinggi itu. Jadi sangat ringan. Jadi usahanya itu sangat minimalis ketika ada bantalan udara. Nah, ini tuh ibarat ini. Jadi ibarat kita ngangkat tapi sebenarnya bergerak ke sana. Yang menimbulkan dia bergerak ke situ tuh bukan karena si gaya angkat ke atas, tapi kita mendorong atau kita bergerak kaki kita. Jadi kaki kita tetap saja berusaha, jadi menghasilkan usaha gitu. Tapi tangan kita itu tidak melakukan usaha apapun untuk menghasilkan si ember ini bergerak ya dari posisi 1 bergerak ke posisi 2 gitu. Kira-kira seperti itu sederhananya. Jadi usaha itu adalah kita mencari gaya yang searah dengan perpindahannya. Itu sederhananya. Silakan sampai tahap ini ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan, curhat, gitu kan. Jadi saya mencoba memberikan gambarannya seperti ini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Bagusnya kalau Bapak Ibu bisa ini videonya on kan. Jadi saya tidak hanya berinteraksi dengan layar saja, jadi saya bisa melihat ekspresi Bapak Ibu gitu. Itu lebih bagus gitu. Jadi saya bisa melihat apakah Bapak Ibu menyimak, apakah Bapak Ibu memahami dari penjelasan saya atau ada yang kurang atau bagaimana gitu ya. Kalau sinyal Bapak Ibu bagus, saya sarankan Bapak Ibu di-on-kan saja videonya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang usaha ya. Usaha itu merupakan besaran skalar. Apa artinya skalar? Ya, skalar itu dia tidak memerlukan namanya arah ya. Jadi dia tidak memperdulikan arah gitu. Sedangkan vektor dia memperdulikan arah. Nah, ini besarnya seperti ini ya, macam-macam satuannya ada SI. Nah, ini seperti ini. Nah, gini dia positif. Nah, gini. Jadi usaha itu akan dinilai positif ya. Usaha itu akan dinilai positif jika gayanya searah dengan perpindahannya gitu. Usaha itu akan dinilai negatif jika gayanya berlawanan arah dengan perpindahannya. Jadi ini kita sebut sebagai usaha positif, sini usaha negatif.
Nah, misalnya studi kasus nih, kita memindahkan objek ya dari posisi bawah ke atas, maka tangan kita itu melakukan usaha positif. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh gravitasi, nah ini negatif. Jadi usaha yang dilakukan oleh gravitasi itu negatif nilainya. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh tangan kita, dia positif nilainya. Gitu. Ya. Nah, pada akhirnya dia 0 misalnya ya. Nah, ketika seluruh energi yang ada ya pada gravitasi itu kita ubah menjadi gaya gitu kan, ya usaha kita yang kita angkat. Jadi seluruh energi gravitasi itu diubah gitu kan. Nah, menjadi usaha yang kita lakukan dengan mengangkat objek itu. Nah, tegak lurus seperti ini. Dengan mengabaikan beberapa faktor, misalnya gesekan udara dan lain-lain gitu. Apakah di dunia ini ada yang memang semuanya perfect, sempurna gitu kan, sehingga semua energinya itu ini menjadi 0? Ya itu bergantung kita meninjau gitu. Kalau tinjauannya hanya meninjau sistem kita saja, tidak meninjau lingkungannya, ya itu kita tergantung kita melihat gitu, apakah kita mengabaikan dampak terhadap lingkungan atau tidak gitu. Ini energi kinetik ya, persamaannya ya terhadap energi kinetik sama dengan berhubungan dengan kuadrat dari kecepatan gitu. Nah ini energi potensial ya, emang udah hafal lah jadi. Oke. Nah, mungkin yang kurang begitu menarik ini seperti ini ketika kita menerangkan mekanisme seperti ini ke anak-anak ya. Karena anak-anak tuh ingin langsung saja gitu kan. Ingin langsung selesai seperti ini. Jadi sebenarnya gini, seperti ini kita ceritakan ya. Mungkin saya punya flash, saya coba perlihatkan flashnya. Oke. Ini Oke. Nah. Bisa kebuka tidak ya? Coba. Wah. Nih mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan flash ini sebagai contoh misalnya. Tapi ini kan kondisinya ideal ya. Kondisinya ideal. Kita juga bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di sini. Nah, seperti ini. Ada juga grafik ya. Jadi ini grafik dari perubahan energi. Nah, ini antara energi kinetik dan potensial. Biasanya pertanyaannya, di mana energi kinetik terbesar? Ketika kecepatannya terbesar di bawah. Di mana energi potensial terbesar? Ketika posisinya paling atas. Di mana si objek itu sesaat sebelum berhenti, gitu kan? Saat ya berhenti sejenak di titik paling puncak. Nah, karena tidak ada energi yang terbuang ke lingkungan, maka semua energi ini ya jadi seperti ini. Ini tidak seperti kenyataannya. Kalau kenyataannya energi itu ya terbuang gitu ke lingkungan itu dalam bentuk gesekan udara ya, gesekan udara. Nah, misalnya kita berikan gesekan seperti ini gitu kan. Nah, ketika ada gesekan seperti ini, nah Bapak Ibu bisa melihat nih grafik di sini, maka makin lama dia makin turun ke bawah gitu karena si roda skaternya itu bergesekan gitu. Nah, gesekan itu menimbulkan energi yang ditransfer keluar. Nah, dalam bentuk apa keluarnya? Itu bisa kita pegang aja, misalnya si bola skater itu. Pasti lama-kelamaan dia panas. Gitu. Nah, panas itu mengubah energi kinetik itu menjadi kalor. Nah, biasanya hilangnya energi ke lingkungan itu pada sederhananya itu adalah dalam bentuk kalor gitu. Jadi dalam bentuk panas. Nah, panas itu merambatkan energi kinetik ini menggetarkan molekul-molekul yang ada di sekitar lintasan ini. Itu makanya kenapa mobil, nah ini kan mobil itu motor ya.
Kalau motor setelah mencapai 1.500 atau 2.000 kilometer harus kita ganti olinya, atau mobil setelah 5.000 kilometer harus kita ganti olinya. Kenapa? Karena terbuang ya dalam bentuk panas gitu. Nah, kenapa bisa terjadi panas? Karena si piston itu bergesekan gitu. Nah, gesekan itu membuat energi itu keluar gitu ke lingkungan. Sehingga untuk mengurangi energi yang hilang ke lingkungan, maka kita menambahkan cairan pelumas sehingga gesekan itu menjadi sedikit gitu kan dampaknya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengetahui selama Bapak Ibu mengajarkan energi, kemudian tekanan, kemudian ini yang sama seperti ini, kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi ya di sekolah sehingga kita bisa mencari solusinya bersama gitu di dalam forum ini. Gitu. Silakan saya tunggu komentarnya dari Bapak Ibu. Silakan. Ya Pak. Mangga. Dari siapa? Bu Ana, mangga Bu Ana. Mungkin banyak sih dari yang lain-lain juga sama. Mungkin Betul. tadi Bapak juga udah jemputin. Bermasalahnya pasti di menurunkan rumus. Anak-anak lebih senang. Ya udah deh, Bu langsung rumus jadi aja. Nanti juga kan pas soal harus kadang-kadang kok beda lagi Bu rumusnya. Padahal mah cuma dibalik-balik aja misalkan ininya gitu aja anak. Apalagi nurunin rumus biasanya suka ngeluh gitu. Sama menggambarkan ini Pak arah misalkan kayak tadi yang kasus tadi naikin barang ke atas, geraknya ke depan. Maksudnya kumaha Bu? Terus gimana kalau misalkan tetap ngangkatnya ke atas, tapi yang kita ini kan terhadap sumbu-nya misalkan. Berarti kan tetap ada usaha gitu. Betul. Biasanya gambarin vektornya. Itu paling Pak. Oke. Jadi memang sebelum kita membahas ini tuh ada prasyarat yang harus kita penuhi ya untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak memang harus mengetahui vektor, tapi ada masalah lain. Di sekolah itu anak-anak belum belajar vektor gitu dalam pelajaran matematikanya gitu kan. Sedangkan di IPA-nya itu harus sudah membahas mengenai arah, vektor dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu merupakan salah satu kendala. Mungkin salah satu solusinya kita bisa menggunakan animasi ya atau flash ya. Nah, saya apakah ada tidak ya? Nah, ini coba. Kalau Bapak Ibu perlu, saya tidak tahu kalau flash ini ada atau tidak di dalam web, di dalam di dalam web di LMS ya. Gitu. Nah, kalau nggak ada mungkin saya coba, mungkin bisa saya kopikan ya beberapa hal mungkin yang menarik. Nah, kalau ini kan mungkin meningkatkan motivasi anak saja kan, jadi ya. Nah, salah satu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memvisualisasikan itu adalah kita bisa menggunakan simulasi PET. Gitu. Saya harap mungkin Bapak Ibu semuanya itu menginstal PET. Nah, dari mana Bapak Ibu bisa dapat PET? Dari sini PET. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh PET itu versi full. Nah, di sini bisa online, tapi Bapak Ibu bisa mendownloadnya sekitaran 2 giga lah, nggak banyak ya, 2 giga gitu. Tapi kita bisa simulasikan di sini. Nah, di dalam PET barangkali yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu itu berkaitan dengan vektor ya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah anak itu mengetahui pada dasarnya itu gini. Kita mulai pendekatannya itu dari pendekatan fenomena yang nampak gitu. Nah, bisa fenomena itu disajikan dalam bentuk PET seperti ini ya, simulasi, atau memang dari video secara langsung. Terus video secara langsung. Coba saya cari vektor di sini ya. Apa di sini ada? Nah, ini mungkin kita bisa mengenalkan seperti gerak kan seperti ini. Jadi kemana dia bergerak.
Nah, jadi anak mengenal namanya arah, gitu kan, arah terlebih dahulu. Ini kalau di header dia buka nggak ya? Penasaran. Kenapa dia mau buka? Oke, bisa nggak di open ya? Harus diupdate kalau belum bisa. Ini bisa. Nah, ini. Jadi kita mengenalkan arah ya, nah seperti ini. Kita berikan gaya ke sana, dia bergerak sana. Gerak ke bawah, nih. Ketika kita misalnya menginginkan dia gerak ke atas, maka vektornya itu ke atas. Nah, gaya inilah yang menghasilkan perpindahan. Jadi kita tarik, maka dia akan bergerak, gitu kan. Nah, itu simulasi yang bisa kita gunakan. Kalau untuk mempelajari gerak benda, kalau di kuliah kita bisa mengenalkan namanya itu tracker ya, tracker. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada analisis video. Jadi, nah dari sini mungkin anak mengenal apa itu kecepatan ya, apa itu percepatan. Nah di sini, nah seperti ini tracker ya. Analisis video tracker. Nah, cara menggunakan tracker, Bapak Ibu, barangkali siapa yang sudah mengenal tracker yang dari biologi, mungkin ada. Nah, di sini sebenarnya tracker itu seperti ini. Jadi, saya coba buat simulasinya. Coba cek dulu. Nah, dulu pernah membuat paper ya. Oke. Mana ya? Oke. Oh, bukan ini ternyata. Oh, ini. Sebentar. Sebentar, Bu. Oh, bukan yang ini. Sebentar. Oh, saya browsing aja, saya browsing. Oh, di YouTube juga ada. Nah, ini. Jadi, Bapak Ibu bisa menggunakan tracker. Jadi, tracker. Nah, ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tracker, water, di sini. Nah, ini. Di sini banyak. Nah, kalau ini contoh papernya, Bapak Ibu bisa cek. Kemudian di sini juga membuat. Nah, ini rekan saya dari Singapura. Nah, itu juga membuat namanya tracker video analisis. Jadi Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan ya sebuah gerak benda secara langsung. Nah, di sini ini saya download dulu. Sehingga mereka bisa menganalisis berapa kecepatannya, berapa percepatannya. Saya perlu waktu soalnya untuk mencarinya. Di YouTube juga ada banyak YouTube ya. Nah, di YouTube juga ada. Jadi tentang tracker video analisis. Nah, di situ kita bisa menunjukkan kepada anak ya gerak benda ini ya. Gerak benda, kemudian cara untuk menganalisisnya. Nah, di sini. Nah, ini nih banyak contoh-contohnya. Gitu. Jadi nah ini misalnya ya tutorial. Nah, ini misalnya ini kita bisa lihat tunjukkan dari fenomenanya. Nah, ini misalnya kan ini ada
gerak parabola seperti ini. Nah, ini ya anaknya melempar gitu kan. Kemudian dianalisis. Nah, gini. Set. Nah, ini anak yang gerak gitu. Nah, di sini kita bisa analisis. Jadi mungkin sederhananya gini, kita bisa membuat anak untuk membuat proyek gitu. Proyek menganalisis gerak bola. Kan anak senang tuh main bola. Nah, main bola kemudian direkam, kemudian dianalisis geraknya seperti ini. Mungkin sedikit perlu waktu otomatis dan sedikit perlu kerja keras juga dari guru kan untuk menerangkan gitu kan, menggunakan softwarenya bagaimana, nah sehingga kita bisa menganalisis. Nah, saya coba mungkin kalau ada saya coba search dulu filenya, saya coba cari filenya, kemudian saya akan membantu Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan tracker gitu kan. Jadi itu bisa digunakan untuk menganalisis fenomena gerak benda. Saya misalnya perlu waktu dulu untuk mencari filenya. Ada kok filenya. Sebentar. Yang file tracker dulu ya. Sebentar. Dulu soalnya anak-anak, nah ini bisa ada, tapi ini videonya saya harus cari dulu. Sebentar. Jadi analisis ini apa ya? Nah nih, coba ini mungkin ini salah satu contoh yang bisa digunakan. Nah, oke. Nah ini, oh ya, nah ini lumayan bagus. Oke, nah ini saya coba contohkan ya, misalnya ini menganalisis kinematika gerak benda ya. Saya coba demonstrasikan. Ini video ini saya rekam, jadi nanti saya publish ya, supaya Bapak Ibu bisa melihatnya kembali. Nah ini salah satu contoh. Nanti kita akan berlanjut penjelasan ini setelah ini. Kita sampai 9:30 aja ya sebenarnya. Nah ini contohnya saya coba kopikan ya. Jadi hal paling penting Bapak Ibu, dari mana Bapak Ibu bisa dapat tracker? Nah tracker Bapak Ibu bisa download tracker video analisis. Nah gini dari internet Bapak Ibu. Nah gini dari internet. Nah gini. Setelah itu ya ini nanti video yang tadi saya coba upload di YouTube ya. Kemudian Bapak Ibu mumpung ada waktu nanti di rumah masing-masing coba mengikuti apa yang saya kerjakan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk rekamnya bisa. Nah ini diunduh di sini. Saya kirim ke mana nih? Ke link dah. Link di chat. Coba chatnya mana ya? Chatnya. Oh ini chat. Bapak boleh tanya nggak Pak? Boleh silakan Bu Okta ya. Iya betul Pak. Pak kalau untuk yang tadi tracker itu downloadnya free atau berbayar ya Pak? Free. Oh free, oke siap. Sebenarnya kalau dari yang tracker yang Bapak tadi tampilkan bisa tuh sebenarnya pakai handphone yang slow motion Pak. Jadi pas giliran videoin kan bisa tuh slow motion. Ini jadi makanya kelihatan tuh efeknya. Betul. Jadi nanti saya akan coba uploadkan yang video ini Bapak Ibu ke YouTube ya. Kemudian nanti linknya, nah ini udah selesai ini saya uploadkan. Nanti Bapak Ibu ngikutin dari Zoom ini, kemudian saya publish juga. Gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu ikuti ya. Jadi seperti ini saya coba berikan fiturnya. Ini tracker ya. Sederhananya gini, di sini ada video. Nanti videonya Bapak Ibu kirimkan ke tracker.
bisa di drag kalau nggak salah ya, saya coba cek dulu. Di drag harusnya bisa. Nah ini bisa di drag, cannot load. Kenapa nggak bisa? Nah, kalau nggak bisa open file aja. Sini. Menarik Bapak Ibu, soalnya mungkin Bapak Ibu harus memiliki kemampuan juga untuk ini, berguna menurut saya bekal ini. Bentar ya. Mahasiswa. Oh, ada ternyata banyak ternyata. Saya punya tracker banyak nih. Dan yang oh, masalahnya kenapa sih video tadi nggak bisa masuk ya ini? Kenapa? 14 mega. Tapi coba cek dulu. Uploaded. Oh, kadang mungkin masalahnya itu dari memorinya. Sebentar, memorinya. Oh, ini harus diperbesar. Ini memorinya. Enam 64 bit. Sebentar, Bapak Ibu. Set memory size. Nah, ini besarin aja. 500. Nggak bisa ya. Cannot load. Kenapa ya? Saya coba yang sebelumnya. Oh, ini nggak ada videonya lagi. Harus dicari penyebabnya. Atau saya nyari lagi video yang lain. Intinya si video ini harus masuk dulu. Baru bisa dianalisis. Sebentar, mungkin harus di restart. Oh. Ini di komputer yang sebelumnya. Copy ke sini. Nah, ini. Oke. Iya ya. Saya coba install ulang mungkin ya versi yang terbarunya. Nah ini kalau nggak salah tutorialnya juga dulu pernah buat ya di YouTube ya. Sebentar, coba cek. YouTube. Cek yang video saya. Nah, tracker. Nah ini. Dulu 2 tahun yang lalu malahan. Nah ini. Saya coba buat. Nah ini dari mulai mengunduh Bapak Ibu ya. Nah ini oke. Kemudian ngeset ya. Oke. Nah, di sini saya siapkan video juga. Nah, ini videonya. Nah, ini ya videonya. Kemudian diupload ya. Nah, ini. Nah, gini. Ini gerak bendanya ya. Nah, ini lama Bapak Ibu, 28 menit waktu itu. Nah, ini. Nah, ini detail banyak. Saya listnya semuanya saya masukkan. Nah, ini detail tuh Bapak Ibu. Sampai tuntas. Nah, terbentuk dia gerak. Nah, ini gerak bendanya. Jadi ketika gerak langsung tuh nge-track sendiri.
kira-kira. Nah ini, saya coba ini aja kirim ke sini linknya. Nah ini tutorial penggunaan tracker. Waktu itu saya buat sendiri ini tracker ini. Ya, tracker. Mudah-mudahan berguna lah untuk Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu coba mempelajari ya. Dan mungkin Bapak Ibu beberapa hal-hal penting di situ bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Trik-triknya di sana ada tracker. Saya pas ganti laptop ke sini belum pakai lagi, jadi kayaknya harus cek lagi, agak perlu waktu untuk mengeceknya. Nah itu lumayan. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi ada beberapa trik yang Bapak Ibu harus gunakan ketika menggunakan tracker. Jadi di dalam video itu pertama gunakan stand. Jadi gunakan stand untuk melakukan rekaman. Jadi kalau pakai tangan Bapak Ibu itu nanti hasil rekamannya nggak akan bagus. Kenapa? Karena rekamannya bergerak ya. Bapak Ibu getaran sedikit aja di sana itu akan berpengaruh hasil videonya. Jadi gunakan stand ya atau tripod. Jadi si videonya bagus ketika direkam, nggak akan ada getaran. Yang kedua itu di layar Bapak Ibu ya, di dalam rekamannya itu gunakan mistar atau apapun lah yang digunakan sebagai standar untuk kalibrasi. Jadi kalibrasi titik kiri kanan. Jadi nanti kita definisikan titik kiri kanannya itu. Nah ini saya tulis ya. Pertama itu perlu tripod untuk rekaman. Ya. Yang kedua itu perlu meteran disimpan di video rekaman. Atau Bapak Ibu definisikan 2 titik yang sudah jelas panjangnya. Misalnya titik 1 kiri kanan, misalnya kita definisikan itu 1 meter gitu. Soalnya nanti di dalam video, di dalam tracker itu ada namanya calibration stick. Itu si calibration stick ini itu harus benar-benar rapi gitu. Jadi harus rapi sehingga nanti bisa kita set pixel, kan satuan dari video itu pixel. Nah, oleh tracker itu akan dikonversikan pixel itu menjadi panjang berapa meter. Gitu. Nah, nanti di dalam tracker itu Bapak Ibu bisa mendapatkan analisis grafik. Nah, grafik apa saja yang bisa didapat, jarak gitu ya, kecepatan, percepatan, waktu ya, kecepatan sudut ya, omega, punten saya ininya harus nyari dulu. Nah, kemudian energinya berapa, usahanya berapa. Nah, itu nanti bisa didefinisikan usaha itu dengan mengonversikan masanya. Jadi masanya harus diukur dulu, baru bisa dapat usahanya atau energi mekanik atau energi potensialnya. Kira-kira itu hal-hal yang penting untuk teknis rekaman untuk tracker ya. Kemudian gunakan juga HD ya, HD video gitu. Jadi nanti analisisnya atau si bendanya itu nggak akan jelek gitu. Jadi kalau jelek nanti susah direkam. Oke, Bapak Ibu seperti itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan, Bapak Ibu bisa pelajari dari sana. Nah, kita akan coba lanjutkan dulu ini. Nah, ini usaha energi ya, udah selalu biasa dapat. Nah, ini nih, katanya ada 2 kelereng, salah satu lebih berat 2 kali dari yang lain, dijatuhkan ke tanah dari atap sebuah bangunan. Sesaat sebelum menembus tanah, kelereng yang lebih berat memiliki energi kinetik sama, 2 kali lebih besar, setengah kali, 1/4 kali, atau tidak dapat ditentukan. Nah, mana jawabannya, Bu? Atau mungkin ada opsi lain, misalnya F gitu kan, misalnya 8 kali gitu. Atau G itu 4 kali. Gitu. Yang mana jawabannya, Bu? Saya minta salah satu aja dari Ibu atau di chat nih.
Di chat coba Bu, dijawab Bu yang mana jawabannya. Mana Bu? B, oke. 2 kali lebih besar ya. Ini ada nggak jawabannya? Penasaran. B, oh iya benar. Lanjut. Oke, karena apa? Karena masanya 2 kali ya. Sedangkan lebih berat itu tidak mempengaruhi, misalnya kalau tidak ada gesekan ya. Satu bola sini, kemudian bentar. Satu lagi ukurannya besar. Nah, dia akan jatuh di bawah dengan kecepatan yang sama Bapak Ibu. Jadi nah, V1 ini V2. Mungkin kita bisa lihat videonya ya. Bulu ayam gitu kan dengan bola gitu di ruang hampa, jatuhnya mana yang lebih cepat sampai gitu. Ada nggak ya sini ya? Coba search S. Coba di sini ada nggak videonya? Masalah dulu ada rekamannya. Pernah saya ngecek. Nah ini nih, bowling ball. Nah, jatuh di ruang hampa. Nah ini. Nah, ini, lihat tuh. Bulu sama bola ya. Nah, jatuh di ruang hampa, ini udah di vakum. Lihat sampainya di bawah. Wow, barengan ya, hebat ya, Ibu. Itu menarik kan. Jadi apa? Ternyata ketika visit with biggest vacuum line. Oh, ini ruang vakum di Amerika. Oke. Ini contoh ya, itu salah satu contoh nih. Bisa dilihat kan. Jadi itu membuktikan kalau yang menyebabkan bulu itu jatuhnya pelan ya, lebih lambat itu karena adanya gesekan udara. Kalau nggak ada gesekan udara, jatuhnya akan sama. Ini apa ya? Kita saya cek. Oke. Ternyata banyak nih. Oke. Energi potensial, oke. Ini udah clear saya pikir. Nah, ini juga nggak begitu ini. Energi juga panas ya. Sejauh ini mangga saya buka pertanyaan lagi. Mangga Bapak Ibu ada pertanyaan, kita coba diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Pak, saya Pak mau tanya. Mangga. Ya, kalau di sekolah itu kan anak-anak kadang kesulitan Pak untuk menganalisis penggunaan rumus juga di energi, terutama untuk energi mekanik gitu Pak. Jadi ada benda yang jatuh dari atas di ketinggian tertentu, lalu 1 meter misalkan belum nyampe tanah. Nah, tentu kan berapa sih kecepatan di situ. Nah, mereka agak kesulitan untuk memposisikan, namanya mekanik kan harusnya menjumlahkan energi potensial dan juga kinetik saat sebelum harus sama dengan energi kinetik potensial saat sudah di posisi terakhir gitu ya Pak. Nah, anak-anak bingung tuh, itu di posisi yang terakhir apa posisi yang pertama, jadi harus jelasin lagi dari awal gitu. Alur berpikirnya dulu tuh yang agak kesulitan sih mereka Pak. Iya. Jadi kan kondisinya misalnya begini. Nah,
Oke, jadi kondisinya misalnya ini ada apa? Posisi seperti ini. Kemudian kita bola gitu kan. Kita kasih kecepatan tertentu gitu kan. Misalnya gini, kecepatan misalnya berapa 3 meter per detik gitu kan. Suaranya Pak Eka masih ke-mute ya, Pak? Nggak kedengeran, Pak. Halo, cek. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam. oke. Waalaikumsalam. Bentar. Pak Eka? Udah. Ya, nah ini ada sekarang. Oke. Nah. Oke, seperti ini misalnya ya. Jadi setelah kita pukul, nah seperti ini dia akhirnya turun gitu kan. Nah, ntar saya coba ambil dulu bentar. Oke, nah nih biasanya kan berat objek itu kan nggak berat ya, 100 gram. 100 gram. Dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, pertanyaannya misalnya, kapan dia sampai tanah gitu kan? Ini 50 cm. Nah, pertanyaannya dia kapan sampai tanah. Nah, kira-kira misalnya buatlah grafik ya. Grafik misalnya kecepatan ya. Kecepatan ya terhadap waktu ya, kecepatan sumbu E. Kecepatan Y terhadap waktu ya. Kemudian buatlah grafik X terhadap T. Kemudian buatlah grafik Y terhadap T. Nah, kira-kira gimana nih Bu? Anak-anak bisa kita ajarkan ya untuk seperti ini. Nah, berapa ketinggian maksimumnya? Nah, gitu kan. X max kan di sini ya. Oh, punten. X max yang saya maksud bukan di situ. Nah, ini yang saya maksud tuh X max, Y max-nya yang ini. Gitu kan. Berapa X maksimumnya? Nah, berapa Y maksimumnya? Nah, sebenarnya seperti ini Bapak Ibu, menurut saya Bapak Ibu bisa langsung aja praktekkan dengan tracker itu. Jadi nanti ini Bapak Ibu buktikan ya, buktikan nanti Bapak Ibu rekam, coba aja rekam ya, rekam dengan kamera Ibu sendiri. Kemudian bola ya, kalau punya bola. Kemudian nanti cek di tracker, gitu, di tracker. Nah, gimana kira-kira nanti persamaannya, ya persamaannya, gitu. Nah ini kan sederhananya kayak gini. Jadi ini kan yang paling penting itu adalah pertama itu adalah menganalisis gerak di dua sumbu. Pertama gerak di sumbu X, yang kedua gerak di sumbu Y. Nah, gerak di pertanyaan saya, apakah gerak sumbu X dan sumbu Y? Nah, gini. Apakah gerak sumbu X dipengaruhi gravitasi? Apakah dia dipengaruhi gravitasi? Enggak. Oke. Nah, jawabannya tidak ya, karena gravitasi arahnya ke bawah ya. Nah, gini. Karena gravitasi menarik dia vertikal ke bawah seperti ini. Pertanyaan kedua, apakah sumbu X dipengaruhi gesekan udara? Nah, bergantung. Apakah kita mengabaikan atau memasukkan? Kenyataannya dia dipengaruhi gesekan, tapi kita tidak bisa menganalisis gesekan udara secara teori, ya. Nah, tapi kita bisa nanti mengujinya lewat tracker. Jadi tracker itu bisa digunakan untuk menghitung
gesekan udara. Biasanya nanti perlambatannya itu nanti bergantung pada kuadrat kecepatan gitu. C. Dan nanti dicari C-nya. Itu dari tracker bisa didapat gitu. Kalau Y dia dipengaruhi gravitasi. Gitu. Dipengaruhi gravitasi. Nah, sekarang kalau sudah kita mengetahui ini, kita coba analisis. Jadi ajak anak menganalisis. Apa yang dimaksud dengan percepatan? Gitu kan. Apa yang dimaksud dengan percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap tiap satuan waktu. waktu. Nah, gini. Dan ya sebenarnya ada arahnya seperti ini. Apa yang kita sebut dengan kecepatan? Nah, ya kita sebut perubahan ya posisi terhadap waktu ya. Kalau sumbu X berarti delta X terhadap T. Nah, kalau sumbu Y berarti delta Y terhadap T. Nah, kayak begini. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dimaksud dengan delta? Nah, gitu kan. Perubahan. Delta ya. Delta Selisih. itu adalah selisih. Selisih antara posisi akhir dikurangi posisi awal gitu. Nah, ini misalnya akhirnya. Akhir dikurangi awal. Anggaplah awalnya 0 gitu kan. Nah, ini juga anggap awalnya 0. Jadi akhir kurang awal. Nah mau nggak mau anak itu mungkin kalau di fisika mungkin anak diajarkan tentang segitiga seperti ini, gitu kan. Nah misalnya di sini kan pembagian, sini perkalian. Berarti kita sampaikan percepatan adalah perubahan kecepatan bagi waktu. Nah, kita juga buat misalnya kecepatan oke. S nah, gitu kan. Kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu. Nah, Bapak Ibu sampaikan misalnya kan gini, kemudian nanti anak ya sebenarnya kalau kita menjelaskan persamaan ini nggak begitu menarik sebenarnya ya, nggak begitu menarik gitu, dan akan bosan gitu, kecuali buat anak-anak yang senang gitu kan, senang matematika gitu. Kalau yang nggak senang matematika, pendekatannya ya saran saya mungkin kita bisa menggunakan proyek, menggunakan tracker. Jadi Bapak Ibu sediakan aja terlebih dahulu videonya. Nah, gitu kalau anak kesulitan. Nah, setelah video itu diketahui ya, kita berikan, kemudian anak coba membuat hipotesis. Nah, hipotesis inilah yang mungkin akan membuat anak itu bermakna gitu kan. Kalau Bapak Ibu nerangin ini belum tentu bakal sampai ke anak itu menyampaikan gimana nih prediksinya. Nah, prediksinya misalnya kita coba anak-anak kita prediksikan gitu kan. Dari gerak benda itu misalnya bagaimana hubungannya antara kecepatan posisi terhadap waktu. Kemudian cobalah buat grafik misalnya sekarang ketinggian terhadap waktu gitu. Apakah misalnya pertama grafiknya seperti ini gitu. Nah, nanti ini grafik seperti ini itu dibuktikannya itu melalui tracker gitu. Nah, grafik ini nanti dibuktikan melalui tracker gitu. Nah, ini grafik ini. Nah, grafik-grafik seperti ini Bapak Ibu bisa cek nanti di tracker gitu, karena mungkin kalau kita bicara tentang literasi saintifik itu yang membuat anak itu penting itu bagaimana anak bisa memaknai grafik ini. Jadi memaknai grafik ini dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang ada. Nah, kita bisa lanjutkan ini, terus lanjutkan nih sampai selesai gitu kan. Tapi saya yakin Bapak Ibu asumsinya saya yakin Bapak Ibu udah sangat sering dan sudah sangat paham gitu kan. Nah, bagaimana menurunkan ini. Tapi kalau ada yang belum, bolehlah nanti saya turunkan gitu. Tapi Bapak Ibu juga bisa mengecek
Nah, namun pendekatan yang lain yang bisa Bapak Ibu gunakan, si fenomena ini bisa dianalisis melalui pendekatan lain. Tracker. Nanti dari tracker ini anak diajak untuk menganalisis datanya. Dari data yang ada, kapan itu terjadi. Jadi lebih didekatkan ke fenomena yang nampak gitu. Kalau ini kan berawal dari model, ini model. Model ini akan fair, akan valid jika tidak ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan, maka model ini tuh belum tentu benar, Bapak Ibu. Jadi model ini belum tentu benar gitu. Jadi itu yang mungkin harus kita sampaikan dan kita tekankan gitu. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau energi listrik, nah Bapak Ibu gimana coba? Ada alat ya yang bisa kita gunakan untuk listrik, tapi nanti besok kayaknya di yang buku berikutnya. Ini energi listrik ya. Nah, ada juga energi elektrostatik berdasarkan Coulomb. Nah, ini kan kenapa kok bisa seperti ini ya? Rambutnya naik. Kenapa rambutnya naik, Bapak Ibu? Karena di rambut ini dia sama-sama muatannya, Bapak Ibu. Jadi elektronnya, nah gini, elektronnya dia turun, gitu kan? Nah sisa, nah ini. Oh ini kebaliknya nih. Kalau ininya positif, berarti elektronnya naik. Nah di sini, nah sisa proton. Nah karena muatannya sejenis, nah maka dia tolak menolak. Nah, hasil tolak menolak inilah yang menyebabkan rambutnya naik. Di lab ada, Bu? Di lab ada ini kan yang kemarin saya demokan di analisis itu kan. Beberapa rambut anak naik, tapi harus benar-benar kering kalau ingin naiknya seperti ini. Dan ini hati-hati Bapak Ibu ketika misalnya Bapak Ibu punya generator Van de Graaff ya. Ini anak ketika megang ya, sampai si generator Van de Graaff-nya ini mati, sampai generator Van de Graaff ini tangan ini tidak boleh dilepas. Kalau Bapak Ibu lepas ya, ini anak bisa kesetrum ya, bisa 100 volt itu kesetrum ya. Saya cek itu kadang 100, kadang 80 volt. Ya cukuplah membuat anak nanti kesakitan gitu. Jadi prosedurnya kalau ingin menggunakan generator Van de Graaff ini pertama off ya. Kemudian tangan anak dia tempel ya. Kemudian generator Van de Graaff jalankan, nanti rambut anak naik, kemudian off-kan dulu generator Van de Graaff, kemudian setelah di-off-kan di sini ya, di-ground-kan dulu, di-ground. Ada alatnya untuk nge-ground-kan. Setelah si generator Van de Graaff itu ground, baru tangan ini dilepas. Gitu. Jika off dan belum di-ground-kan, anak dilepas itu masih ada muatan listrik di sini. Nah, ketika anak dilepas, dia ada gap ini elektron loncat. Nah, ini membuat anak kesetrum. Ya, jadi prosedurnya diikuti. Jadi off, tangan ada, tempelkan, on, off, ground, baru lepas. Gitu. Kalau salah satu ini kelewat, anak bakal kesetrum ya. Bisa Bapak Ibu coba aja. Gitu ya. Nah, ini kenapa terjadi petir. Sebenarnya kalau ada penangkal petir kan, misalnya di bawah kan ada gedung penangkal petir. Yang terjadi gimana sih? Penangkal petir tuh apa dia menangkal gitu atau bagaimana mekanismenya? Nah, kalau di awan ini dia kebanyakan proton ya, muatannya seperti ini, maka si elektron itu dia akan dilepaskan dari tanah gitu. Kayak gini. Sehingga si petir itu dia kemungkinan terjadinya itu mendekati nol gitu. Nah, kalau muatan itu negatif, maka si elektronnya ke sini. Ya, ke sini. Jadi dia masuk ke tanah. Jadi ini gimana kondisi. Nah, pada intinya gini, kenapa terjadi petir? Petir itu untuk apa sih? Apakah di alam ini ada fungsinya? Fungsi petir itu sebenarnya untuk tumbuhan. Karena adanya petir, karena energinya besar, dia memecah nitrogen
yang ikatannya 3 sehingga dia menjadi NH3. Nah, NH3 itu digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan daun klorofil, karena klorofil itu di dalamnya ada N-nya, nitrogen. Nah, klorofil itu. Nah, ini digunakan kita untuk hidup. Jadi kalau di awanti tidak ada petir, maka niscaya nggak akan ada tumbuhan, karena siklus ini, ikatan nitrogen yang kuat ini hanya bisa dipecah oleh petir gitu. Menarik ini sebenarnya siklusnya. Nah, ini contoh lain ya. Oh, ini elektron apa? Elektromagnetik ya. Radiasi. Nah, ini ya. Frekuensi. Ini apa maksudnya? Ini konstanta Planck ya. Ini panjang gelombang. Nah, ini frekuensi ya. Frekuensi sama dengan C per panjang gelombang. C-nya dia kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat. Nah, ini menarik ya di sini ya. Kenapa? Karena kalau UV fungsinya untuk apa biasanya kalau UV? UV itu fungsinya untuk membunuh bakteri, gitu ya. Nah, gitu. Biasanya UV juga digunakan untuk apa? Sanitasi ya. Nah, karena mati itu UV. Nah, ini ada visible dari ungu sampai sini. Kalau infrared fungsinya untuk apa, Bu? Dia fungsinya untuk pemanas. Nah, ini pemanas. Nah, jadi sumber panas itu biasanya dari infrared. Nah, kalau ini dari sini macam-macam fungsinya. Indah lah pokoknya. Nah, ada energi kimia, ya. Oke, ini nggak begitu. Di Indonesia katanya mau buat ya, tapi sampai sekarang nggak jadi ya. Nuklir. Nuklir ya. Ada kabar. Kalau silakan ada pertanyaan lagi, silakan. Kita coba diskusikan mumpung masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa? Nggak kelihatan saya. Bu Endang, Pak. Oh ya, Bu Endang, mangga Bu. Ya, Pak, boleh bisa minta tolong ditayangkan lagi, Pak, yang tadi tentang sinar-sinar apa infrared tadi, yang gambarnya, Pak. Boleh. Nah, ini ya, Pak ya. Iya. Saya ingin bertanya, takutnya saya salah pemahaman, Pak. Kan yang dibutuhkan buat proses fotosintesa itu sinar ungu, kuning, dan merah ya, Pak ya? Terus gimana, Bu, pertanyaannya? Iya. Nah, terus kalau dilihat di sini kan, Pak, sinar hijau itu termasuk di dalam diantaranya gitu. Kenapa? Iya. Kenapa kalau dilihat secara begini, sinar hijaunya itu tidak dipakai gitu, Pak? Oh, jadi kan sebenarnya Bu, fotosintesis itu kan ada P680 ya. Nah, sini P400 ya. Ada P400 ya yang digunakannya itu. Kemudian ada P680. Sebenarnya Bu semuanya digunakan. Jadi fotosintesis itu menggunakan semua sinar. Ini kan ini grafik spektrum cahaya matahari. Kita bisa cek di internet, namanya AM1,5. Jadi cuma memang tetap karena memang klorofil sendiri ya, si zat hijau daun dia dominan. Jadi bukan nggak dipakai, tapi dominan menyerap pada panjang gelombang itu, gitu. Nah, saya ceknya di sini nih. Ya. Klorofil absorbance. Nah ini Bu, jadi klorofil itu ya, nah ini klorofil itu, nah dominannya di sini. Jadi menyerap di sinar ungu ya, ungu. Nah ini sampai biru, kemudian di merah. Gitu. Nah ini absorpsi klorofil. Tapi bukan berarti yang hijau nggak menyerap. Nah ini Bu tetap diserap, cuma sedikit proporsinya.
Tapi klorofil itu kenapa menghasilkan warna hijau? Karena eksitasinya di warna hijau. Excitation. Sebentar. Emission ya. Nah ini. Nah nih, jadi eksitasi klorofil tuh di panjang gelombang ini, makanya klorofil warnanya hijau, Bu. Nah ini kan absorpsinya. Nah dia eksitasinya itu di sini. Nah di sini nih warnanya kan 400 ya sampai 500. Makanya kenapa warnanya hijau gitu. Tapi sebenarnya klorofil itu nggak menyerap warna hijau. Jadi warna yang kita lihat saat ini itu adalah dihasilkan dari eksitasi cahaya yang diakibatkan oleh elektron. Jadi ada elektron yang loncat ya di dalam klorofil itu sehingga menghasilkan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang yang dieksitasikan itulah yang menghasilkan warna hijau dari klorofil. Tapi yang diserap oleh klorofil itu justru yang ini 480, 400 dengan yang 680 di sini. 650 sampai 680. Gitu. Itu dari mana? Itu dari struktur kimianya. Tapi di alam semesta itu tidak hanya semuanya ini, tapi misalnya ya antosianin gitu ya. Nah, dia menyerap di panjang gelombang yang lain. Gitu. Nah, kalau itu kan nah, ini justru di tengah, lihat Bapak Ibu. Di tengah ya. Jadi justru antosianin menyerapnya di 450, di 500. Jadi menyerap yang warna hijau tuh antosianin itu. Jadi di alam itu kalau dikombinasikan maka menyerap semuanya sebenarnya. Jadi tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia gitu. Jadi silakan, ada pertanyaan lagi? Tuh, ini lihat tuh. Ini panjang gelombang matahari semuanya. Namun bisa diserap oleh semua panjang gelombang gitu, oleh bahan-bahan tertentu yang ada di alam. Silakan, ada lagi pertanyaan, Bu? Mau tanya lagi, Pak. Boleh, Bu. Jadi kalau misalnya setiap tanaman itu kan ada tanaman yang daunnya merah gitu ya. Merah, iya. Tidak ini. Nah, itu apakah sama menyerapnya dengan tanaman yang umumnya misalnya yang berdaun hijau? Beda, Bu, beda. Misalnya kalau yang merah itu di dalamnya itu ada bahan lain selain daripada klorofil. Jadi di alam itu ada namanya dye ya, istilahnya itu dye. Nah, dye itu dye kita bilang dye kayak gini. Nah, macam-macam pewarna ya, di alam itu. Jadi ada namanya itu betalain misalnya. Nah, gini, betalain pigment. Nah, ini warnanya beda. Ini ada juga, nah ini nih Bu, warnanya merah ya. Ada juga misalnya karotenoid gitu, warnanya kuning. Gitu. Jadi zat-zat itulah yang menghasilkan warna-warna yang berbeda gitu. Karena di dalam zat itu tuh dia peka terhadap cahaya. Jadi dia menyerap cahaya karena kebetulan saya sendiri risetnya di situ. Jadi banyak senyawa-senyawa di alam itu yang memang menghasilkan cahaya yang berbeda karena memang si struktur kimianya beda dan dia respon terhadap cahayanya juga berbeda. Gitu. Nah, yang menariknya itu zat-zat yang menghasilkan dan respon terhadap cahayanya itu bagus itu gini. Zat-zat yang mempunyai struktur aromatik gitu, Bu. Ya, ini kan aromatik nih, sini aromatik. Kemudian dia ikatannya lebih dari 2 ini. Ini kalau kita analisis secara kimia, yang ikatan-ikatan banyak kayak gini nih, silang-silang 2 ini, dia respon terhadap cahaya tampaknya bagus. Gitu. Nah, kita lihat ya klorofil ya. Nah, di klorofil sendiri, nah ini kan klorofil ya, dia si struktur kimianya, nah ini. Nah ini Bu, jadi di struktur kimianya klorofil dia kan ada tuh, ya ini nih, ini yang double kayak gini, gitu ya. Dan ini N-nya itu didapat dari mana? Ini dari petir ya. Jadi waktu petir itu menyambar, si N-nya terlepas sehingga diserap oleh tumbuhan gitu. Kalau kita misalnya menggunakan pupuk itu kandungannya biasanya nitrogennya tinggi karena nitrogen ini mungkin nggak bisa diperoleh dari tanah misalnya karena
perlu proses. Maka ini membantu untuk pembentukan daun ya, untuk pertumbuhan tumbuhan. Kalau ininya kurang, walaupun udah punya C dan H, punya O, tapi tetap aja nggak akan jadi klorofil, kan kurang ini. Ya gitu, Bu. Ya, oke Pak, baik Pak, terima kasih Ya, Pak. Silakan ada lagi, Bapak Ibu. Oke, oh ya, waktunya juga udah ini ya. Jadi nanti kita ketemu lagi jam 3 ya, jam 3. Insyaallah di Zoom ya. Ada pertanyaan Pak Pajai? Cek. Ya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Pak Ika, punten Pak Ika. Ini sih ada sedikit ini Pak ya, sedikit ya. masukan dari teman-teman gitu Pak Ika. Ya, gimana Pak? Kalau misalnya kita untuk Zoom itu pagi sama sore, kita agak sedikit kerepotan gitu Pak Ika. Boleh. Punten Pak Ika. Boleh. Saya karena kalau pagi kadang kita di sekolah gitu kan ya. Betul. Kemudian pas sore kita baru pulang sampai di rumah, kita harus Zoom lagi. Betul. Jadi kita masih kurang waktu untuk mengerjakan tugas-tugas lain ataupun tugas akhir gitu Pak. Mohon. Mohon maaf Pak, ini hanya sedikit saran gitu mungkin ya. Pak Eka udah sampai membimbing di modul ini gitu Pak. Gimana kalau Pak? Nanti solusinya gimana? Kalau solusinya ini sore aja Pak, di satu sore waktu aja. Jam 3:30 gitu. Boleh. Asar sampai jam 5 gitu. Boleh Pak, boleh. Saya mah senang Pak. Bisa Pak ya. Jadi sehari sekali aja gitu. Saya mah lebih senang malah. Iya, sama. Enggak. Sama Pak, saya juga kalau dari saya sendiri juga sebenarnya saya juga ngajar sama cuma karena memang saya ingin memberikan lebih saja, tapi kalau Bapak Ibu ternyata sekali dan itu cukup, ya saya lebih senang. Iya Pak, kemarin ini Pak, kalau boleh nggak Pak ya, kalau misalnya pas Zoom itu kita langsung pembahasan soal gitu Pak? Boleh. Misalkan kalau Pak Eka punya soal-soal atau soal tentang modul yang masih ada keterkaitan, kita bahas di ini gitu Pak, di Zoom. Iya, boleh. Nah, nanti kan kita sambil lihat soal sambil buka materi gitu kan gitu Pak. Jadi sambil jalan sama materi dapat soalnya udah buat latihan soal gitu Pak. Iya. Mungkin baiknya gini. Bapak Ibu kerjakan dulu soalnya, dikerjakan dulu soalnya, nanti bagian yang memang masih perlu konfirmasi kita jelaskan bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng. Jadi nggak dari nol. Kalau saya dari nol mencari soal-soalnya, bisa jadi soalnya juga Bapak Ibu mah udah tahu, jadi boros waktu. Jadi lebih baik Bapak Ibu cari dulu soalnya. Saya juga ada sih ya bukunya. Nanti Bapak Ibu pelajari dari situ, dan ini juga Bapak Ibu kan di belakang ada soalnya ya. Nah, dan kuncinya ada nggak? Bapak Ibu punya kuncinya? Nggak ada Pak, nggak ada soal sama nggak ada kuncinya Pak, terpotong aja dipotong Pak. Oh, di Bapak nggak ada soalnya ya? Iya Pak. Oh, kalau nggak ada ya udah, berarti kita akan membahas di bagian belakangnya saja gini, teman. Nanti kalau membahas soal, nanti kalau ada permasalahan lain yang di luar dari soal, jadi nanti kita agak kesulitan juga kan, tapi nggak apa-apa lah, karena Bapak Ibu minta seperti itu, bisa saja nanti kita coba ini diikuti gitu. Iya Pak. Mungkin nanti kita bisa bahas. boleh. Oke. Ya, nanti kita bahas aja nanti sore kita akan bahas dari di buku yang saya ada di sini. Boleh Pak. Boleh. Iya Pak. Yuk, kalau gitu nanti saya akan siapkan dulu. Ya, saya akan coba siapkan dulu ya si soalnya. Kemudian saya buat form. Kemudian Bapak Ibu isi. Kemudian kita akan bahas bersama dari feedback yang ada dari form yang Bapak Ibu isi. Itu lebih efektif. Ya. Jadi kita bisa mempelajari kekurangan atau kelebihannya. Jadi saya juga ada waktu untuk menulis soal-soalnya. Iya Pak.
Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Punten, Pak ya. Ya. Siap. Mohon. Ya udah tuh, Pak. Ya, sama-sama. Yuk. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, makasih banyak semuanya. Kita ketemu nanti jam 4 aja kalau gitu ya, jam 4. Nanti ketemu sampai jam 5 lah cukup. Oke, nanti saya akan kirim linknya. Nanti Bapak Ibu coba isi semua soal yang ada dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Eka. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Eka. Terima kasih, Pak. Ya.